Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining in the night they call dreams. Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia, saat ini sedang menjadi sorotan. Banyak netizen yang meragukan kemampuannya, bahkan mencapnya sebagai pelatih gagal. Namun, tahukah kalian bahwa Kluivert mempunyai filosofi sepak bola yang sangat menarik? Baginya, pertahanan terbaik adalah menyerang. Dengan pendekatan full attack yang agresif, apakah gaya ini bisa membawa timnas Indonesia bersaing melawan tim-tim raksasa di round 3, seperti Australia, Bahrain, China, atau bahkan Jepang? Ataukah filosofi ini hanya cocok diterapkan saat menghadapi tim-tim Asia Tenggara? Yuk kita bahas bersama-sama pada video ini. Belum juga melatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert sudah menuai kontroversi. Banyak netizen Indonesia yang langsung meragukan kemampuannya, bahkan sampai menyerbu akun media sosialnya. Banyak yang secara terang-terangan menyerukan Kluivert out di kolom komentar. Hai deh, netizen Indonesia ini selalu cepat berkomentar. Eits, tunggu dulu. Sebelum buru-buru ngejudge, dengar dulu nih apa kata Pak Jokowi soal pelatih baru timnas Indonesia. Pemilihan pelatih pasti ada pertimbangan. Ini kan belum praktik, jangan dikomentari dulu, kata Pak D. Jokowi dikutip dari akun pengamat sepak bola. Nah lo, yang udah bilang pelatih gagal di awal, nanti dimarahin Pak D lo. Tapi ya udahlah, daripada sibuk ribut, mendingan kita bahas sesuatu yang lebih penting, yaitu filosofi sepak bola yang akan dibawa Patrick Kluivert. Namun sebelum kita masuk ke gaya baru ini, ayo kita lihat dulu gaya permainan yang diterapkan sebelumnya di era Shin Tae-yong. Di bawah STY, timnas Indonesia dikenal dengan gaya bermain yang pragmatis. Apa itu pragmatis? Gaya ini menekankan hasil di atas segalanya. Serangan atraktif atau penguasaan bola yang dominan hanya menjadi prioritas kedua. Yang utama adalah mencetak gol dan mencegah kebobolan. Tim lebih sering mengandalkan serangan balik cepat atau memanfaatkan momen bola mati, seperti tendangan bebas, tendangan sudut, hingga lemparan maut dari Pratama Arhan. Dalam filosofi ini, setiap peluang sekecil apapun harus dimaksimalkan untuk mencetak gol, meskipun jumlah peluang tersebut terbatas. Tapi ya, pendekatan pragmatis ini seringkali menuai kritik karena banyak yang menganggapnya membosankan, bahkan tak punya nyawa. Namun, bagi banyak pelatih dan tim, strategi ini dianggap sebagai cara paling realistis untuk mencapai kemenangan, terutama ketika menghadapi lawan yang lebih superior. Dan hasilnya ya bagus sih, terbukti Indonesia saat ini menempati posisi 3 kualifikasi Piala Dunia. 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Cukup realistis untuk skuad yang masih berkembang. Namun, era Shin Tae-yong telah berakhir. Keputusan sudah dibuat dan PSSI kini resmi memulai babak baru bersama Patrick Kluivert. Pertanyaannya sekarang, seperti apa gaya permainan Kluivert? Bisakah timnas Indonesia tampil agresif dengan filosofi menyerang tanpa ampun? Patrick Kluivert bukanlah nama asing di dunia sepak bola. Ia adalah legenda yang pernah bersinar bersama Ajax, Barcelona, dan timnas Belanda. Tak hanya sebagai pemain, ia juga pernah menjabat posisi strategis di balik layar. Kluivert pernah menjadi direktur Akademi Legendaris Barcelona, La Masia, dan direktur PSG. Di masa kepemimpinannya di La Masia, lahirlah sejumlah nama besar seperti Ansu Fati, Gavi, Balde, Marc Casado, hingga Pau Cubarsí, yang kini sudah memperkuat tim senior Barcelona adalah bukti nyata kontribusinya. Namun, apa sebenarnya rahasia di balik kesuksesan Kluivert sebagai sosok pembina talenta muda? Jawabannya adalah pada filosofi Johan Cruyff yang ia pertahankan selama menjadi direktur La Masia. Filosofi yang kemungkinan besar akan ia bawa ke timnas Indonesia. Tugas utama saya adalah menjaga filosofi Johan Cruyff. Itu tidak akan sulit bagi saya, karena saya pernah di Ajax dan Barcelona, dan kedua klub itu memiliki gaya permainan yang hampir sama, kata Kluivert, dikutip dari EA Sport media Spanyol. Ya, filosofi Johan Cruyff
yang dikenal dengan total football adalah inti dari pendekatan ini. Konsep ini menekankan fleksibilitas dalam berbagai posisi di lapangan, di mana setiap pemain harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap situasi permainan sambil terus menekan lawan. Bagi Kluivert, filosofi ini adalah menyerang tanpa ampun. Ia percaya bahwa dengan terus menyerang dan menguasai bola, tim tidak hanya mencetak gol, tetapi juga mencegah lawan memiliki peluang untuk menyerang balik. Pendekatan ini sangat agresif dan dominan, menuntut penguasaan bola yang kuat, serta serangan yang konsisten untuk mendikte jalannya pertandingan. Namun, filosofi ini tidak hanya soal menyerang, ada elemen lain yang menjadi pilar utama. Pertama, kreativitas dan kebebasan bermain. Pemain harus mampu berpikir sendiri di lapangan, mengambil keputusan terbaik sesuai situasi. Johan Cruyff pernah berkata, sepak bola dimainkan dengan otak, kaki hanyalah alat bantu. Lalu yang kedua adalah simplicity in play, atau kesederhanaan dalam bermain. Bagi Kluivert, permainan sepak bola yang sederhana adalah bentuk keindahan tertinggi. Meskipun menerapkannya tidaklah mudah. Ia selalu menekankan efisiensi dan efektivitas, menghindari kerumitan yang tidak perlu. Namun, menerapkan filosofi menyerang ini di timnas Indonesia tentu bukan tanpa tantangan. Dengan skuad yang ada saat ini, mampukah timnas Indonesia bermain dengan gaya full attack? Saat pertandingan pertama melawan Australia, bermain dengan gaya full attack tampak berat, namun bukan berarti mustahil. Australia adalah tim dengan fisik kuat, pengalaman internasional, dan kedalaman skuad yang mumpuni. Bermain full attack melawan mereka akan menjadi tantangan besar. Kuncinya adalah di pertahanan cepat. Jika serangan dilakukan tanpa dukungan pertahanan yang cepat dan kokoh, Indonesia akan mudah dieksploitasi. Maka dari itu, transisi dari menyerang ke bertahan harus berjalan secepat kilat. 4-3-3 atau 3-4-3 adalah formasi yang paling cocok digunakan untuk filosofi ini. Namun untuk Indonesia, formasi 4-3-3 menjadi pilihan paling ideal untuk saat ini, dengan gelandang terbatas yang dimiliki timnas. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, formasi ini mendukung penguasaan bola yang dominan, dengan 3 gelandang seperti Tom Haye, Ivar Jenner, dan Jerry De Wolf, semoga saja, yang masing-masing berperan sebagai holding, box-to-box, dan playmaker. Lini tengah dapat dikontrol dengan baik. Kolaborasi ini memungkinkan Indonesia untuk mendikte tempo permainan. Di sisi lapangan, peran pemain sayap dan bek sayap menjadi kunci untuk menjaga lebar permainan. Mereka membantu membuka ruang dan memaksimalkan serangan dari sisi lapangan. Namun, keunggulan formasi ini tidak hanya terletak pada penguasaan bola. Formasi 4-3-3 juga menawarkan fleksibilitas posisi. Para pemain dapat dengan mudah bertukar peran untuk membingungkan lawan, menciptakan celah di pertahanan Australia. Back sayap seperti Verdonk dan Sandy dituntut untuk naik membantu serangan, sementara gelandang bertahan melindungi ruang kosong yang mereka tinggalkan. Pendekatan ini memungkinkan timnas untuk tetap menyerang tanpa kehilangan keseimbangan. Dan yang paling menarik adalah konsistensi serangan. 3 pemain depan dengan kecepatan pemain sayap akan terus menekan pertahanan Australia. Dan pemain sayap dapat memanfaatkan kecepatan untuk menyerang dari sisi lapangan. Sedangkan striker tengah fokus pada penyelesaian akhir. Pendekatan Kluivert ini bisa mengatur ritme permainan dan menciptakan peluang tanpa henti. Mengapa filosofi ini sangat penting? Filosofi menyerang tanpa ampun bukan hanya sekedar strategi permainan, tetapi juga alat untuk mengubah mentalitas pemain. Dengan pendekatan ini, pemain tidak hanya belajar untuk menyerang, tetapi juga belajar menghadapi tekanan dan mengambil keputusan cepat di situasi sulit. Salah satu dampak terbesar dari filosofi ini adalah memaksa lawan untuk terus bertahan lebih dalam. Ketika tekanan konstan diterapkan, lawan kehilangan kesempatan untuk menyerang balik. Hasilnya, tim lawan menjadi defensif
dan kita memiliki lebih banyak peluang untuk mendikte permainan. Lawan tidak hanya melawan serangan, tetapi bisa juga melawan rasa frustasi mereka sendiri. Dan terakhir, filosofi ini juga menjadi platform ideal untuk mengasah talenta muda. Pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun akan dipaksa untuk bermain di level yang lebih tinggi, di mana kecepatan, presisi, dan keputusan yang tepat menjadi kunci. Jadi pertanyaannya sekarang, bisakah Patrick Kluivert membawa filosofi menyerang tanpa ampun ini menjadi identitas baru timnas Indonesia? Mari kita tunggu jawabannya di lapangan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.